Haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 atau pada tanggal 17 Tefet 5782, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 45 ayat 16 yang berkata demikian saudaraku. Adapun kabar itu telah terdengar di istana Firaun dengan mengatakan saudara-saudara Yusuf telah datang, dan hal itu dipandang baik di mata Firaun dan di mata para pegawainya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca dalam renungan Torah ini adalah pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya, saudaraku. Dan peristiwa ini, saudaraku, tentu sangat mengharukan, di mana Yusuf sudah menyatakan dirinya, saudaraku, bahwa dialah Yusuf sebagai saudara mereka semua. Dan begitu terharu saat saudara-saudaranya kembali datang dan berkumpul bersama mereka, dan Yusuf memeluk satu persatu saudara-saudaranya ini, saudaraku, dan juga adik kandungnya Binyamin, saudaraku. Hal ini tentu sangat terharu bagi Yusuf, dan kepada saudara-saudaranya tentu juga sangat terharu, dan juga rasa ketakutan yang terjadi bagi mereka, karena mereka tahu bahwa mereka bersalah. Namun itulah cara Bapa Yahweh memakai, sehingga Yusuf katakan bahwa oleh karena Elohim Yahweh lah, maka dia dikirim terdahulu ke Mesir untuk menyelamatkan bagi bangsanya ataupun bagi semua keluarganya, saudaraku. Dan peristiwa ini diketahui oleh Firaun, namun Firaun dan juga seluruh pegawainya tidak memandang hal itu buruk, saudaraku, malah hal itu dipandang baik, dan meminta kepada Yusuf untuk membawa seluruh keluarganya dari tanah Kanan, juga orang tuanya, untuk datang tinggal di tanah Mesir, saudaraku, dan menikmati kesuburan tanah Mesir. Haleluya, luar biasa, saudaraku. Inilah rancangan Bapa Yahweh yang diberikan bagi Yakub dan keturunannya ini, saudaraku. Dan akhirnya Yusuf memerintahkan kembali saudara-saudaranya pulang dengan diperlengkapi oleh kereta-kereta Firaun, saudaraku, kereta-kereta tentara Mesir, saudaraku, untuk menjemput ayahnya, yaitu Yakub. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, bahwa disinilah karakter Yusuf, saudaraku. Yusuf yang memiliki karakter yang begitu hebat, saudaraku. Kitab suci mencatat saat dia bagaimana diproses, saudaraku. Mulai dia dalam proses saat dibuang untuk menjadi budak, dijual menjadi budak, tentu mendapat tanggung jawab dalam hal budak ini, saudaraku, oleh para pedagang yang bersamanya. Dia lakukan semua baik. Kemudian saat dia dijual ke rumah Potifar, dia mendapatkan tanggung jawab dan dilakukan semuanya tanggung jawab dengan baik, saudaraku, dengan excellent yang luar biasa, sehingga Potifar juga memberikan tanggung jawab seluruh rumahnya kepada Yusuf. Demikian juga saat Yusuf dipinta, kemudian dijebloskan dalam penjara, juga di penjara, kepala penjara memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Artinya ada proses yang dihadapi oleh Yusuf melalui hal yang kecil dulu, tanggung jawab, saudaraku. Dari mulai di rumah Potifar, di penjara, itulah tanggung jawab yang dikerjakan Yusuf. Bukan waktu yang sebentar, saudaraku, waktu yang cukup lama dia harus jalankan itu. Dan lewat tanggung jawab yang kecil inilah, saudaraku, Bapak yang melihat karakter Yusuf, sehingga Bapak yang memberikan tanggung jawab yang lebih besar, bahkan tanggung jawab kepada negara, saudaraku. Ini, saudaraku, karakter Yusuf. Dan ini yang perlu menjadi renungan bagi kita, untuk kita mengambil sikap bahwa Bapa yang juga memberikan tanggung jawab kepada kita dari hal-hal yang kecil dulu, saudaraku, dan juga adik-adik yang menyaksikan dalam renungan pagi hari ini. Bapa yang tidak akan memberikan sesuatu hal yang langsung besar, saudaraku, tapi diawali dari hal yang kecil.
dan di mana kita meresponi dan bertanggung jawab terhadap yang kecil ini dengan kesungguhan hati. Disinilah berangkat untuk menuju keberhasilan sampai kepada kita diberikan kepada tanggung jawab yang lebih besar dan lebih besar lagi. Ini saudaraku yang harus kita lakukan. Namun sebaliknya bila kita diberi tanggung jawab kecil saja, kita belum mampu melakukannya. Bahkan kita menyepelekannya, menganggap sepele, menganggap gampang-gampang saja namun tidak dikerjakan, saudaraku. Bukan seperti itu karakter Yusuf yang hebat ini, saudaraku, yang luar biasa yang dipakai oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh juga melihat orang-orang yang percaya harus berbuat dan harus bertindak, bukan hanya diam untuk duduk diam dan menanti saja, saudaraku, tapi harus bekerja, melakukan sesuai tanggung jawab yang diberikan saat ini dengan kesungguhan. Mata Bapak yang melihat orang-orang seperti itu, saudaraku. Apapun profesi saudaraku saat ini, mari kita lakukan dengan kesungguhan hati. Kita lakukan semuanya, kita kerjakannya untuk kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Dan lewat hal itulah Bapa melihat, saudaraku, ada waktunya Bapa juga akan terus mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Karakter Yusuf dinyatakan, saudaraku. Dan lewat Yusuf dia juga mengangkat seluruh saudara-saudaranya semua, dan diberikan, dibawa juga orang tuanya dan seluruh saudara-saudara diselamatkan dari penderitaan kekeringan yang begitu mengerikan pada waktu itu, saudaraku. Dan oleh karena satu orang Yusuf, maka diselamatkan seluruh keturunan Yakub Israel pada waktu itu. Dan ini merupakan suatu penggenapan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang berkata, percayalah kepada Yeshua HaMashiach, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ini berbicara tentang bahwa kita percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, kita akan diselamatkan. Namun lewat kita juga, maka lewat yang kita lakukan juga, maka kita harus sampaikan kepada saudara-saudara kita. Bila saudara kita mau melakukan apa yang kita lakukan juga hal yang sama, mereka juga akan diselamatkan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.